Halo semuanya, hari ini kita akan masuk ke materi baru yaitu tentang non-current liability. Dan untuk non-current liability ini kita akan lebih fokus kepada tentang perhitungan bonds payable. Nah, terus bonds payable ini sebenarnya udah dipelajarin sih saat di Akdas 2, cuman di sini kita akan lebih memperdalamnya aja. Oke, nah lalu di sini kita akan bahas dua problem, yaitu problem 4 dan juga problem 5. Nah, pertama-tama kita masuk dulu ke problem 4. Dan di problem 4 ini kita baca dulu aja. Silensiaco merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang produksi alat kesehatan. Dikarenakan pandemi yang tidak kunjung surut, maka Silensiaco memutuskan untuk memproduksi vaksin sendiri. Oleh karena itu, Silensiaco memutuskan untuk memperoleh pendanaan dengan menerbitkan 15.000 lembar callable bonds dengan harga 28.000 untuk setiap lembarnya. Obligasi ini membayarkan bunga 12% per tahun yang akan dibayarkan setiap 1 Maret dan juga 1 September. Bunga dibayarkan pada 1 Maret 2021. Obligasi ini diterbitkan pada 1 Mei 2021 pada suku bunga 10% dan akan jatuh tempo pada 28 Februari 2024. Silensiaco memutuskan untuk menebus 35% obligasi pada 1 September 2022 pada kurs 103, sedangkan sisanya akan ditebus pada saat jatuh tempo dengan kurs 101. Silensiaco menggunakan effective interest method untuk melakukan amortisasi obligasi ini. Oke, terus apa aja yang diminta? Di sini dia minta dua, yaitu tabel amortisasi yang terkait dengan diskon atau premium dan juga jurnal yang dibutuhkan hanya untuk tahun 2001, 2022 dan juga pada saat jatuh tempo. Oke, soalnya udah baca semua, berarti yang pertama kita harus mencari tahu beberapa hal dulu nih sebelum kita bisa masuk ke perhitungannya. Yang pertama adalah nilai nominal bonds-nya atau nilai par-nya. Oke, dan dikatakan di sini menerbitkan 15.000 lembar saham dengan harga 28.000 per lembar. Jadi bisa dibilang 15.000 dikali 28.000. Oke, dapat 420 juta. Terus yang kita harus cari adalah kupon rate. Kupon rate kan berarti bunga yang kita bayarkan setiap kali pembayaran interest. Dan di sini dia bilang obligasi ini membayarkan bunga 12% per tahun. Oke, 12%. Tapi ingat, 12% ini per tahun kan. Sedangkan kita bayar bunganya itu kan 2 kali setiap tahun. Berarti harus dibagi 2 gitu. Berarti tapi kalau misalnya nanti di soal dia bilang bunganya dibayarkan setiap 4 bulan, berarti kan harus dibagi 3 kayak gitu. Jadi ini pembaginya tuh relatif tergantung soal. Cuman karena di sini dibagi 2 karena 1 Maret dan 1 September, maksudnya 2 kali gitu. Terus market rate. Kalau market rate ini tuh maksudnya adalah bunga pasar pada saat kita terbitkan obligasi, dan di sini dia bilang obligasi ini diterbitkan pada 1 Mei 2021 pada suku bunga 10%. Berarti pada saat penerbitannya itu market rate-nya adalah 10%. Terus jangan lupa harus dibagi sama 2 juga karena kan perhitungannya nanti pembayaran cicilannya itu 2 kali kan, jadi harus dibagi 2 juga. Terus kalau untuk nilai interestnya gimana carinya? Tinggal nilai parnya dikali sama kupon rate. Ingat ya, kupon rate, bukan market rate. Oke? Nah, lalu dapat. Lanjut, kita harus cari present value principal dan juga present value interest. Dan di sini sebenarnya, ini udah ada rumus juga ya aku masukin di sini. Dan juga ada rumus yang kalau kalian ingat di catatan yang tadi aku udah sebutin juga. Cuman, di sini sebenarnya sih kurang lebih aja rumusnya. Tapi aku kayaknya bakal ikutin yang di catatan aku aja karena itu udah biasa aku pakai gitu. Lalu, oke, yang pertama kita akan masuk ke present value principal dulu. Kan nilai nominalnya ada 420 juta. Nah, kita harus cari nih nilai perkalian yang pakai rumus PFIF-nya itu berapa. Nah, itu adalah yang pertama adalah 1 dibagi 1 ditambah market value, rate-nya di sini maksudnya market value ya. Pokoknya kalau untuk menghitung present value ini harus semuanya pakai market value, bukan pakai kupon rate atau kupon value. Pokoknya semuanya harus pakai market. Oke. Nah, lalu jangan lupa diakar 6. Nah, N-nya itu 6. Kenapa N-nya 6? Karena kan dia bilang karena kan dia bilang ini
berlakunya selama 3 tahun ya, didapat dari mana 3 tahun, karena dia bilang kan, pada 1 Mei 2021 terus selesainya di 2024. 2021 sampai 2024 kan 3 tahun. Nah, 3 tahun, tapi kan pembayaran bunganya itu ada setiap tahun ada 2, jadi 3 kali 2 adalah 6, gitu. Makanya N-nya itu adalah 6. Gitu, gengs. Kayaknya ini aku agak salah sih. 1 bagi 1 bagi 1,5, apa ini harus dikurung? Jadi itu sebenarnya agak ribet sih. Nah, iya. Oke, jadi yang pertama rumusnya itu adalah 1 dibagi 1 ditambah R ditutup kurung dulu, terus baru diakarin sama N. Oke, jadi ini sebenarnya karena ini Excel, jadi kan benar-benar agak ribet ya, karena benar-benar tanda kurung aja tuh berpengaruh besar. Jadi kalian benar-benar perhatiin untuk pas bagian sininya. Jadi yang pertama 1 dibagi, terus buka kurung, 1 tambah 5% atau 1 ditambah R. Ingat R ya di sini maksudnya adalah pakai market rate-nya. Terus juga diakarin sama N. N-nya itu didapat dari berapa durasi, maksudnya berapa obligasi dari diterbitin sampai selesai jatuh tempo, dan juga dikali sama berapa kali dia bayar. Karena di sini jatuh temponya ada 3 tahun dan juga dia dibayar setiap tahun 2 kali, makanya diakarin sama 6. Gitu, oke? Nanti dapat untuk present value principalnya. Lalu kita masuk ke present value of interest-nya atau PFIA-nya. Nah, di sini PFIA-nya itu rumusnya adalah, coba aku masukin dulu, 1 minus 1 kurang 1 ditambah 5%, karena R-nya kan 5%, terus diakarin minus 6, terus dibagi sama 5%. Bentar. Oke. Nah, benar. Sebenarnya sama aja sih. Oke, terus nanti kalau udah tinggal dikaliin aja. Tinggal dikaliin aja masing-masing. Jadi kayak misalkan 420 dikali sama ininya, sama PFIF-nya. Terus kalau yang ini nilai interest-nya dikali sama PFIA-nya. Tinggal dikali aja. Oke, nah terus mungkin kalau kalian pas ujian kan nggak pakai Excel. Kalau misalnya kalian manual, misalkan, kalau misalkan kalian manual, misalkan dapetnya 4 angka di belakang koma deh, misalkan. Jadi 420 juta dikali 0,7462, misalkan, kayak gitu. Kan dapetnya agak beda nih sama perhitungan Excel. Itu nggak apa-apa ya, aku maksudnya nggak akan salahin karena kan itu dari itu dikali 5075,7. Oke, kurang 0. 50757. Oke. Nah, kalau kayak gini kan ada sedikit perbedaan nih. Misalkan kalian mau hitung pakai biasa, maksudnya pakai kalkulator biasa, nggak ada koma-koma ya, sama ini aku pakai Excel. Kan ini ada beda kan, ini nggak masalah. Ini kayak maksudnya pas ujian juga aku pasti masih benerin, karena aku nanti juga bakal hitung ulang gitu. Sama hitungan kalian ininya udah bener, kalau untuk pembulatan beda-beda dikit, aku sih pasti benerin. Jadi nggak usah dipusingin aja, gengs. Oke? Lalu karena di sini aku mau main simpel aja, jadi makanya aku langsung kaliin aja. Udah kaliin aja langsung, pokoknya dapetnya kurang lebihnya segitu. 441.317.906,68. Oke, nah ini bisa dibilang adalah present value of bond kita. Bonds, oke. Nah, present value of bonds ini tuh pas bener-bener per 1 Maret 2001. Gitu, itu bisa dibilang carrying value kita di 1 Maret 2021. Oke, ini tuh senilai sama of bonds kita. Oke, senilai segini. Oke, lalu kita masuk dulu ke ini.
tabel amortisasinya. Nah, tabel amortisasinya itu kalian harus selalu pastiin tulis judulnya ini, karena kadang judulnya ini juga dapat nilai. Jadi kalian kalau bisa bikin aja judulnya ini, jangan sampai kelupaan. Lalu juga kalau ininya diisi dari berapa tahun sih, kan dia bilang di soalnya 3 tahun. Terus 12 shirtnya ini adalah kupon rate kita. Nah, lalu di belakangnya ini adalah market rate. Oke, jangan sampai kebalik. Pokoknya depan adalah kupon rate dan di belakang adalah market rate. Lalu ini juga ada nih debt, interest paid, interest expense, amortization, dan bonds carrying value. Ini juga adalah kayak pattern. Jadi kalian catat dulu aja karena pasti akan selalu gitu. Lalu sekarang kita buat dulu amortisasinya. Karena kan dia bilang bunga dibayarkan pada 1 Maret 2021. Oke, Maret 2021, terus 1 September 2021, 1 Maret 2022, 1 September 2022, 1 Maret 2023, 1 September 2023. Oke, nah lalu kan pada 1 Maret 2021 itu baru penerbitan, jadi pasti nggak ada interest paid-nya karena kan baru aja diterbitin, nggak mungkin dong kita langsung bayar interest. Oke, nah lalu selanjutnya di bunganya akan dibayarkan pada 1 September 2021. Nah, untuk interest paid-nya ini bisa kalian ambil dari nilai interestnya aja biasa, yaitu 25.200.000. Oh iya, aku lupa. Sebelumnya kalian harus tentuin nih, ini premium atau diskon kah gitu. Karena kalau kalian masih udah tahu lah ya cara ngitung premium atau diskon. Kalau di sini kan bisa kita lihat nih, sebenarnya dari kupon rate sama market rate aja kita udah tahu ini tuh premium apa diskon. Dari nilai ininya aja, nggak usah sampai perhitungannya. Kalau kupon rate lebih besar daripada market rate kan berarti premium. Nah, berarti ini pasti ini adalah bonds yang premium bonds gitulah istilahnya. Jadi kalian harus selisihin dulu nih premiumnya berapa. Dicari dari present value of bonds-nya dikurang sama nilai nominal bonds ya. Oke, kita udah tahu kalau premiumnya adalah 21.317, sekian. Oke, lalu untuk interest expense ya, ini kalian dapat dari bonds carry value-nya ini kalian kali sama market rate-nya. Tapi lupa aku. Ini kalian harus kali sama market rate-nya. Oke, nah lalu kalian untuk amortisasi ininya kalian selisihin aja dari interest paid dikurang sama interest expense ya. Segitu. Terus ini dikurang sama ini. Kayak gitu. Oke, terus karena ini kebetulan Excel, jadi sebenarnya kalian tinggal tarik aja ke bawah. Oh iya, sorry. Ini tuh harusnya aku kunci dulu. Bentar ya. Nah. Terus 25.200 oke. Ternyata aku lupa di sini harus ada 103/2024. Karena dia bilang jatuh temponya pada 28 Februari 2024 ya. Salah, berarti kurang 1 kolom. Nah, pokoknya hasil endingnya, bener-bener endingnya itu harus sama kayak nilai par kita. Nih. Gitu. Pokoknya bener-bener hasil ending dari kolom ininya. Pokoknya kalian bisa bilang kemungkinan besar perhitungan tabel amortisasi kalian benar itu dilihatnya dari nilai ending bonds carrying value-nya harus sama dengan nominal bonds. Tapi itu belum tentu benar juga, cuma kemungkinan besar nilai tabel amortisasinya udah benar itu kalau nilai akhir bonds carrying value kalian sama dengan nilai nominal bonds atau nilai par bonds-nya. Oke? Tapi ya pokoknya kalian pastiin itu harus sama. Oke, lalu lanjut. Ini kayak bekas perhitungan aku hapus dulu. Oke. Nah, lalu selanjutnya kan dia bilang sebenarnya ini kita udah bisa masuk jurnal ya. Cuman kan dia bilang kalau misalkan obligasi ini diterbitkan pada 1 Mei 2021. Sedangkan kalau kalian perhatikan di sini present value of bonds kita itu adalah pada tanggal 1 Maret 2021 yaitu pada saat bonds ini
pembayaran bunganya kan dihitungnya dari 1 Maret 2021, sedangkan benar-benar diterbitin itu 1 Mei 2021, berarti kan kayak ada jeda kan. Nah, itu kita harus amortisasi dari Maret sampai Mei. Nah, dia kan bilang di sini Maret sampai Mei-nya di sini dihitungnya dari Maret, April, Mei-nya kan nggak dihitung ya, berarti cuma 2 bulan nih. Berarti kalian ambilnya dari nilai amortisasi yang ini, kalian bagi 6. Kenapa bagi 6? Karena kan ini durasinya per 6 bulan kan. Terus kalian kali 2. Karena kan cuma 2 bulan. Karena kan jedanya dari Maret sampai Mei. Dan hitungannya adalah 1 Maret sampai 1 Mei kan berarti Maret sama April doang kan. Berarti 2 bulan. Nah, lalu nanti kalian bisa dapat nih carry value 1 Mei 2021. Oke. Nah, nanti berarti bisa dibilang nanti uang yang kalian terima pada saat penerbitan di 1 Mei itu sebenarnya adalah cuma 440 juta ini, bukan 441. Karena nilainya kan 441 juta sekian ini itu adalah nilai pada saat bunga mulai dibayarkan 1 Maret 2021. Oke, sedangkan pada saat penerbitannya kan udah di Mei, udah ada jeda bulan kan. Nah, makanya dia itu harus dikurangin dulu nih amortisasinya. Makanya nilai yang benar-benar kita dapat peroleh di tanggal 1 Mei 2021 itu cuma 440 juta sekian gitu. Oke, lalu kita udah temu, sekarang kita udah bisa masuk ke jurnal. Oke, aku ini kotakin dulu aja biar nggak itu. Bentar ya. Oke, nah lalu kita sekarang masuk ke jurnal. Nah, jurnalnya adalah 1 Mei 2021. Karena kan dia udah mulai ada transaksi tentang perakunan nih. Maksudnya udah mulai diterbitin itu 1 Mei 2021. Itu jurnal pada saat penerbitannya adalah cash. Tentu saja pada bonds payable. Oke. Nah, nilai cashnya ini adalah yang tadi aku bilang bukan yang 441 juta, melainkan yang 440 juta ini. Oke, jangan sampai salah ya. Terus, udah gitu, kita juga harus mencatat cash pada interest expense. Nah, senilainya adalah senilai interest paid ini kalian bagi 6, terus kalian kali 2. Oke, kenapa sih ada pencatatan interest expense? Ya, walaupun emang karena kan dia kan awalnya terbitinnya tanggal 1 nih. Pas 1, terus sebenarnya maksudnya bunga yang dibayarkan kan sebenarnya dari tanggal 1. Tapi kalian kan baru terbitin bonds-nya, kita kan baru terbitin bonds-nya itu di tanggal 1 Mei. Berarti kan ada jeda nih sama kayak ini nih, ada jeda 2 bulan kan. Nah, itu kalian harus catat jedanya itu dan catat untuk jedanya itu adalah cash pada interest expense sebesar dari interest paid-nya kalian bagi 6, karena kan ini 6 bulan nih, terus kalian kali 2 karena kan ya jedanya dari tanggal bunga dibayar sama tanggal penerbitannya itu ada 2 bulan gitu. Jadi kalian harus jurnal seperti ini. Oke. Nah, lalu lanjut udah selesai ke pembayaran bunga periode kedua. Yaitu tanggal 1 September 2021. Nah, tanggal 1 September 2021 ini kalian harus catat ya interest expense terus pada cash. Nah, kalau untuk interest expense pada cash ini, kalian jurnalnya langsung aja yang 25.200 ini. Oke, lalu juga jurnalnya adalah bonds payable pada interest pay expense. Bentar. Nah, oke. Jadi gini, jadi kan kalian awal nih, kan tadi aku udah bilang kalau misalkan 1 Mei 2021 kan kita terbitin cash-nya itu sebesar 440 juta. Karena ada kayak durasi jeda gitu kan dari 1 Maret ke 1 Mei. Nah, lalu kalian harus catat selisihnya interestnya itu dengan jurnal cash pada interest expense 8.400 karena bisa dibilang kita bisa hemat gitu loh, karena kan harusnya kita bayar misalkan dari 1 Maret ke 1 September itu 25.200, tapi ternyata
selama 6 bulan. Tapi kan ternyata kita baru terbitinnya itu di Mei. Jadi kan kita udah bisa hemat 2 bulan kan. Nah, itu makanya anggapannya kita terima cash. Terus interest expense-nya juga berkurang 8.400.000 gitu. Nah, lalu tapi pada tanggal 1 September 2021 ini kita harus, kan ini pembayaran bunga kayak biasa kan. Nah, kita harus catatnya interest expense pada cash ini senilai total sebenarnya, jadi 25.200. Jadi langsung masukin aja 25.200 gitu. Nah, lalu jangan lupa ini kan ada amortization ini kan. Nah, kita juga harus kurangin nih amortization ini. Malah kepes. Kita harus kurangin nih, pokoknya kita harus adjustment amortisasi ini. Nah, cara adjustmentnya adalah kalian bisa ambil dari 3134 ini, kalian bagi 6, terus dikali dia dari Mei sampai September. Mei, Juni, Juli. Berarti kali 4. Kayak gitu. Oke, jadi kayak menjurnalnya tuh kayak kan kepecah kayak gini. Jadi seolah-olah pada 1 Mei ini tuh kita kayak dapat interest expense, padahal nggak juga. Kita cuman jurnal itu sebenarnya cuma mau menghemat aja, karena kan sebenarnya interest expense kita tuh 25.200.000 nih harusnya. Tapi ternyata kan kita baru terbitinnya itu tanggal 1 Mei. Sedangkan interest expense ini tuh dari Maret, makanya kita jurnal ini tuh kayak cuma buat balikin duit kita aja. Nah, lalu pada 1 September itu tetap harus di jurnal full interest expense yang kita bayarkan, dicatatnya full, yaitu 25.200.000 kayak gitu. Oke. Terus lalu lanjut ke harusnya yang ketiga adalah 1 Maret 2022. Karena kan yang diminta tahun 2001, 2022 kan. Nah, terus tapi kalian harus perhatikan, ini kan udah beda tahun nih. Jangan lupa harus ada jurnal penyesuaian. Oke, makanya kita bikin dulu jurnal penyesuaiannya. Nah, untuk jurnal penyesuaiannya ini kayak biasa aja sih, interest expense. Bentar ya. Interest expense. Terus juga pada bonds payable, terus baru pada bonds interest payable. Nah, ini kan jurnal kayak biasa aja interest expense. Nah, interest expense ya kalian dapat dari mana? Interest expense ya kalian dapat dari yang ambil dari ini ya, yang 1 Maret ini. Terus karena dia bilang lagi interest expense, berarti kalian ke kolom interest expense ambil nih yang tanggal 1 Maret ya ini. Terus kalian bagi 6, karena kan dia buat 6 bulan, terus kalian kali dari September sampai Desember itu berapa? September, Oktober, November, Desember, ada 4 bulan, nanti kalian kali 4. Bonds payable-nya juga sama, kalian ambil yang 1 Maret ini, terus ambil di kolom amortization ini, kalian bagi 6 dikali 4. Terus kalau yang ini itu 25.200, yang interest payable ini kita ambil dari interest pay, terus dibagi 6 dikali 4 juga. Kayak gitu. Coba ditotal, bener gak? Oke, bener ya, kan di total 16.400.000, sebelah kreditnya juga 16.800.000. Oke, berarti udah selesai, kita langsung masuk, karena kan dia minta tahun 2022 juga nih, berarti kita langsung masuk aja ke 1 Maret 2022. Maret 2022. Nah, untuk ini jurnalnya adalah interest payable. Maaf ya, kayak gini, emang suka kayak gini karena ini sebenarnya tadi aku udah kerjain. Itu jadi kayak udah ada ke itunya. Ntar. Nah, terus payable, terus di sini ada interest expense. Terus juga jangan lupa bonds payable, terus baru pada cash. Oke. Jadi ini kayak catat jurnal pembayaran interest biasa aja. Oke, tapi kan kalian harus ingat pada tanggal 31 Desember itu kan udah di adjustment nih interest payable-nya 16.800.000, makanya kita harus potong. Langsung masukin dulu yang pertama adalah interest payable-nya sebesar yang di sini. Terus untuk interest expense-nya seperti aku bilang ambil dari yang kolom interest expense, terus tanggal 1 Maret 2022, jangan sampai salah. Terus dibagi 6 dikali dari Januari sampai 1 Maret itu kan berarti Maretnya ada nggak dihitung, cuma 2 bulan dikali 2 gitu. Lalu untuk bonds payable-nya ambil yang di kolom premium, terus jangan salah juga di kolom amortisasi, jangan salah juga di 1 Maret 2022 dibagi 6 dikali 2. Kayak gitu. Ditotalin 25.200.000 kan, bener. Jadi langsung aja kita ambil yang ini 25
200 kayak gitu. Lalu lanjut ke 1 September 2022. 1 September 2022 kan pasti kita bayar interest lagi nih. Terus dia kan bilang kalau salah ada redemption ya. Nah ini, Silenciaco memutuskan untuk menebus 35% obligasi pada tanggal 1 September 2022 pada kurs 103. Nah berarti kebetulan pada 1 September ini dia tuh bayarin bunga, udah selesai bayarin bunga, terus dia juga nebus 35%. Jadi pertama-tama kita harus catat dulu interest expense, terus pada bonds payable, terus pada cash kayak biasa. Nah lalu kayak biasa aja hitungannya, interest expense-nya ambil yang kolom 1 September 2022 dibagi 6 dikali 2. Dikali 2. Nggak usah langsung aja full. Aku lupa karena kan ini ceritanya full kan, nggak ada kejadian apa-apa. Terus nanti bonds payable-nya 1 September 2022 ambil full juga, terus nanti cash-nya ambil 1922. Oke, coba ditotalin dulu. Benar 25.200. Oke, lalu lanjut ke tentang redemption-nya. Karena dia bilang akan menebus 35% obligasi. Oke, karena kita mau nebus obligasi pasti debitnya adalah bonds payable. Terus juga di sininya pasti adalah cash. Cash kita pasti berkurang kan. Nah, untuk cash-nya sendiri, untuk bonds payable-nya sendiri kita ambilnya dari nilai yang ini 431 karena kan kita redemption-nya itu pas 1 September 2022. Berarti kita ambil bonds carrying value-nya itu adalah 1 September 2022. Itu 431 437 sekian kalian kali sama 35%. Oke, jadi bonds payable yang kita redeem itu adalah sebesar 151 juta sekian. Lalu untuk cash-nya sendiri itu berapa? Untuk nilai cash-nya sendiri kalian hitungnya dari nilai par-nya nih. Kan 420 juta kalian kali 35%. Terus dia bilang dengan kurs 103, berarti kalian kali 103%. Oke, lalu dapat nih 151 410. Nah, berarti kan di sini ada selisih dong. Kita lihat yang mana selisihnya, ternyata kurangnya di debit, berarti ada loss. Dan di sini kita bisa catat loss on redemption. Itu sebesar, tinggal selisihin aja 151.410 dikurang sama 151.003 sekian. Oke, berarti udah selesai untuk redemption-nya. Lalu sekarang kita masuk ke, jangan lupa karena ini udah akhir tahun berarti kita harus lakukan adjustment. Nah, jadi adjustment-nya kayak biasa interest expense, terus pada bonds payable, terus interest payable. Oke. Terus interest expense-nya itu ambil dari yang ini itu expense-nya ini. Terus ingat kalian harus kali 65%. Kenapa kali 65%? Karena kan tadi pas di tanggal 1 September 2021 ini udah di-redeem kan sebesar 35%, berarti sisanya 65%. Makanya harus kita kali 65%. Terus jangan lupa kalian bagi 6, terus kalian kali sama berapa bulan dari September sampai Desember 2021, akhir Desember 2021 itu ada 4 bulan. Makanya kalian kali 4. Kayak gini. Lalu untuk amortisasinya juga sama, ambil yang 1 Maret 2023, terus jangan lupa dikali 65% karena sisa bonds yang terutang kita kan cuma 65%, terus kalian bagi 6 dikali 4. Oke, nah lalu untuk interest payable-nya juga sama, ambil yang ini tanggal 1 Maret 2023, terus kalian kali 65%, terus dibagi 6 dikali 2, dikali 4, sorry, kan 4 bulan. Coba dilihat, benarkah? Oke, benar 110.920. Oke. Ini udah selesai di tahun 2022. Terus yang diminta apalagi? Dan pada saat jatuh tempo. Jadi kan dia mintanya cuma 2022 dan juga pada saat jatuh tempo. Jadi kita bisa langsung ke jatuh temponya nih. Jatuh temponya kan dia bilang di sini adalah 28 Februari 2024 atau bisa dibilang 1 Maret 2024 ya. Ya, kita bikinnya di sini 1 Maret 2024 aja.
Maret 2024. Oke. Nah, berarti kita harus catat dulu pembayaran bunganya. Ingat, karena 1 Maret itu kan pasti akan ada selalu interest payable nih, karena kan hitungannya di tahun 2023 akhir pasti kita akan lakukan adjustment kan. Makanya selalu pertama kali interest payable. Terus juga ada interest expense. Terus juga ada bonds payable, terus baru pada cash. Ini kalau kayak kanan kirinya belum rapi maaf ya. Soalnya tadi aku udah hitung duluan. Jadi kayaknya masih ada rumusnya gitu belum ke bawah. Oke, lalu ini adalah interest payable-nya. Itu kita bisa hitung dari 25.200 ini kita kali 65%, tetap ingat karena kan sisa bonus kita adalah 65%, kalian bagi 6 dikali sama 4. Karena kan dari September 2023 sampai Desember 2023 itu ada 4 bulan gitu ya. Terus juga interest expense-nya berarti yang ini nilainya, jangan salah, ambilnya yang tanggal 1 Maret 2024, terus yang bagian interest expense, karena kan lagi ngomongin interest expense. Dikali 65% dulu, terus baru dibagi 6 dikali sama 2. Karena kan sisanya cuma 2 dari Januari, Februari, Maretnya nggak dihitung. Oke, lalu untuk bonds payable-nya adalah segini, terus dikali 65%, dibagi sama 6, dikali sama 2. Oke, lalu nanti cash-nya adalah harusnya 25.200 sih. Coba kita lihat, bener gak nih? Ini kan dikali 65. Loh kan, aku lupa, harusnya dikali 65% dulu. 16.380. Oke, bener ya, 16.380. Oke, lalu lanjut ke ini kan bentuk pembayaran bunganya nih. Sekarang kita mau redeem, maksudnya kita mau nebus karena udah jatuh tempo, saatnya kita membayar bonds payable kita. Nah, untuk bonds payable-nya itu seperti yang tadi aku bilang, ambilnya dari sini. Karena ini kan kebetulan udah jatuh tempo, pasti pada saat jatuh tempo nilainya akan sama seperti par kita kan. Di 420 juta ini dikali 65%, jangan lupa. Terus, udah segitu. Nah, lalu untuk cashnya sendiri sama nilainya dari sini, nilai bonds, terus juga dikali 65%. Terus dia bilang, sisanya akan ditebus pada saat jatuh tempo dengan kurs nih ada 100,01. Berarti kita harus kali 100,01%. Oke, dapat 275.300. Kita lihat lagi apakah ada loss atau gain. Ternyata ada loss lagi nih. Jadi kita tulis loss on redemption sebesar selisihnya. 7570 dikurangi 273. Oke. Nah, berarti kalau ini udah selesai. Berarti jurnalnya adalah ini. Jurnal yang dicatatnya adalah ini. Oke, aku kurangin dulu. Oke, berarti pembahasan untuk problem 4 kita udah selesai. Lalu kita selanjutnya akan masuk ke problem 5. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke problem 5. Dan di problem 5 ini ada PT Medica bergerak pada industri produk kosmetik. PT Medica memutuskan untuk mengeluarkan varian produk kosmetik baru sehingga menerbitkan 20.000 lembar obligasi yang bisa ditebus sebelum jatuh tempo. Obligasi tersebut diterbitkan dengan nilai nominal $30. Obligasi ini akan membayarkan $48.000 setiap tahunnya, di mana bunga akan dibayarkan setiap 1 Februari dan 1 Agustus. Obligasi diterbitkan 4% lebih tinggi dibanding kupon rate pada 1 Juli 2019 dan akan berlaku selama 3 tahun. Pembayaran bunga pertama obligasi dilakukan pada 1 Februari 2019. Obligasi ditebus sebesar 8.000 lembar pada 1 Oktober 2021 pada kurs 99. Sedangkan sisanya ditebus pada saat jatuh tempo dengan mengalami kerugian 0,5 per lembarnya. Oke, lalu diminta buatlah tabel amortisasi kayak biasa, terus juga yang kedua buatlah jurnal yang diperlukan untuk tahun 2019, 2021, dan pada saat jatuh tempo. Oke, ini sebenarnya kurang lebih aja kayak yang problem 4 sebelumnya. Jadi yang pertama-tama seperti biasa kita harus cari tahu dulu nilai par, kupon rate, market rate, dan juga nilai interestnya.
Oke, dan untuk nilai parnya adalah kita bisa dapat dari, kan dia bilang menerbitkan 20.000 lembar obligasi, 20.000. Terus kalian kali sama obligasi diterbitkan dengan nilai nominal 30, berarti kali 30 aja, dapat 600.000. Terus untuk kupon rate-nya sendiri dia bilang, nggak dikasih tahu, tapi obligasi ini akan membayarkan 48.000 setiap tahunnya. Berarti interestnya ini 48.000 kalian bagi sama 2. Karena kan setiap tahunnya bakal 48.000, sedangkan ini dia bayarnya setiap 1 Februari dan 1 Agustus. Berarti harus dibagi 2, karena kan dibayar 2 kali. Oke, lalu obligasi diterbitkan 4% lebih tinggi daripada kupon rate pada 1 Juli 2019. Oke, berarti kita harus cari tahu kupon rate-nya. Nah, untuk cari kupon rate-nya itu bisa dengan 60.000, dengan nilai interest-nya kalian bagi sama 60.000. Ini jangan dulu. Oke, ini berarti kita bikinnya adalah 48.000 terus dibagi sama 600.000, dibagi sama atas. Oke, dapat 8% nih. Karena kan kenapa baginya gini? Karena kan dia bilang obligasi ini akan membayarkan 48.000 dibagi sama untuk cari kupon rate-nya dibagi sama nilai parnya yaitu 600.000. Makanya dapat 8%. Tapi ingat teman-teman, ini kan 8%. Oke, 8%. Terus ini kan harus dua kali kan, karena 1 Februari dan 1 Agustus, jadi kita harus bagi 2 lagi. Oke, dapat 4%. Oke. Nah, untuk market rate sendiri, tadi kan kalau kalian ingat kupon rate kita sebenarnya itu ada 8%, ditambah diterbitkan 4% lebih tinggi. 8% tambah 4% kan berarti 12%. 12%, oke. Lalu, kalian bagi sama 2 juga, jangan lupa. Oke, lalu dapat market rate-nya adalah 6%. Kayak gitu. Terus sebenarnya bisa kalian langsung tambahin 2 dari kupon rate ini juga nggak apa-apa sih. Jadi tadi langsung plus 2. Jadi dari 4% ditambah 2% jadi 6%. Oke, itu nggak masalah. Lalu, selanjutnya kita akan cari PV of principal. Nah, ini kita coba dulu nih. Terus ini yang ini. Terus kalau yang tadi soal pertama kan, ini kalau yang ini kan CR sama MR-nya, coba aku tulis deh CR lebih besar daripada MR sama dengan premium. Oke. Karena kupon rate-nya lebih besar daripada market rate. Sedangkan kalau untuk problem 5 ini, kupon rate-nya lebih kecil. Aku salah tanda. Ini Nah, iya bener gini, salah maaf. Kalau yang ini CR lebih kecil daripada MR sama dengan diskon. Oke, berarti dari sini kita aja udah tahu ya kalau misalnya bonds yang kali ini bonds untuk problem 5 ini akan menghasilkan diskon gitu. Lalu untuk cari ininya sama aja kayak tadi aku bilang pakai rumus-rumus itu sama untuk yang prinsipalnya adalah 1 dibagi 1 buka kurung 1 plus R-nya itu harus pakai yang market rate, berarti 6%. Lalu tutup kurung, diakarin sama N-nya itu karena dia bilang berapa lama nih? 1 Februari 2019, terus akan ditebus pada 1 Oktober 2021, berarti kan 2019, 2021, berarti juga 3 tahun, berarti 3 kali 2 adalah N-nya juga 6. Oke. Lalu, untuk yang interest atau PFIA-nya adalah 1 kurung 1 kurang 1, buka kurung lagi, 1 ditambah R-nya itu adalah 6%, lalu tutup kurung, di akar, minus N-nya tadi 6, terus tutup kurung lagi, terus dibagi sama R-nya adalah 6%. Oke, dapat. Terus, lalu ini, kali ini kali ini. Terus ditambahin. Oke, dapat. Oke, nah ini adalah PV
of bonds. Oke, nah lalu nanti ini kurang sama ini. Salah ini. Harusnya pindah ke sini. Nah, ini adalah nilai diskon kita. Ternyata diskon kita adalah 59.000 sekian gitu. Nah, lalu selanjutnya kita masuk dulu ke kita masuk dulu aja deh langsung ke ininya. Jangan lupa ke tabelnya. Jangan lupa kalau misalnya kalian harus selalu membuat judulnya ini schedule of bonds. Karena ini discount jadi kita ganti ini discount. Discount amortization. Terus effective interest semi-annual interest payment, terus 3% 3 years karena kan dia bilang 3 tahun. Terus 8% adalah kupon rate kita per tahun, ingat ya per tahun. Terus juga sold to yet ini adalah market rate kita 12%. Lalu juga ada kolom debt, interest paid, terus expense, amortization, and bonds carrying value. Nah untuk debt-nya sendiri kan dia untuk debt-nya dimulai dari 1 Februari, pembayaran bunga pertama obligasi dilakukan 1 Februari 2019, 1 Februari 2019, terus ada 1 Agustus 2019, 1 Februari 2020, 1 Agustus 2020, 1 Februari 2021, 1 Agustus 2021, terus 1 Februari 1 Februari 2022. Februari 2022. Nah, kayak gini. Untuk interest paid-nya untuk tahun pertama pasti nggak ada karena kan baru terbitin gitu kan, jadi nggak mungkin. Terus bonds carrying value-nya ambil dari PV of bonds-nya, terus interest paid-nya ambil dari yang ini. Terus jangan lupa karena ini pakai Excel, jadi aku kunci. Terus untuk interest expense-nya adalah ini dikali sama market rate-nya adalah 6%. Terus amortization-nya adalah, kalau misalkan tadi di premium, kan kalau di premium kan berarti PV of bonds kita lebih besar nih dari nilai par value, dari nilai par bonds kita kan. Jadi makanya amortization-nya di sini adalah interest paid dikurang interest expense. Interest nih yang biru, interest paid dikurang interest expense. Tapi untuk yang kalau diskon ini aku harus dibalik, jadi interest expense dikurang interest paid. Gitu. Terus untuk bonds carrying value-nya sama aja ditambah. Kayak gitu. Kalau bonds carrying value yang di premium itu dikurang. Dikurang. Sedangkan kalau misalkan di problem 5 itu karena ini diskon jadi harus ditambah. Karena kan bonds carrying value kita aja nilainya lebih kecil kan dibanding parnya, makanya kita harus tambah amortization-nya itu untuk menambah. Terus coba kita tarik. Terus seperti aku bilang nilai ending bonds carrying value kita harus sama dengan nilai parnya. Kalau udah sama kemungkinan besar benar, walaupun belum 100% benar, tapi kemungkinan besar itu udah benar. Dibanding kalau udah di sini ya salah, pasti semuanya udah fix salah gitu. Lalu lanjut ke ini udah selesai, berarti tabelnya udah selesai. Soal udah selesai nih. Terus juga selanjutnya kita akan masuk ke jurnal. Nah, kita lihat baca di jurnal kalau obligasi diterbitkan 4% lebih tinggi dibanding corporate pada 1 Juli 2019. Lagi-lagi di sini pada saat penerbitan sama pembayaran bunganya nih nggak sama nih. Jadi kita harus cari yang seperti di problem 4. Kalau misalnya sama tuh kalian lebih gampang sih, langsung gak usah cari yang carrying value ini. Tapi ini kebetulan di soalnya dua-duanya beda, jadi harus dicari carrying value on 1 Feb 2019. Nah, pada 1 Februari 2019 kan nilainya segini, sama dengan PV of bonds kita. Terus amortization, amortization dari Februari sampai Agustus. Agustus sampai kapan dia belinya? Sampai Juli.
Nah, dari Februari sampai Februari, Maret, April, Mei, Juni. Julinya nggak hitung ya, karena kan baru 1, berarti 5 bulan. Berarti diambilnya dari amortisasi yang ini nih, yang di 1 Agustus, karena yang akan berjalan, terus dibagi 6, terus dikali 5. Oke. Nah, lalu CV on 1 Juli 2019 ditambah. Oke. Karena kalau di problem 4 kan ini dikurang. Kalau di problem 4 dikurang karena ini lagi-lagi ini adalah premium. Sedangkan karena di sini adalah di problem 5 adalah diskon, makanya di sini kita harus menambah. Jadi kalau premium dikurang, kalau diskon ditambah gitu. Akan selalu gitu patternnya, gengs. Oke. Lalu sekarang kita udah bisa masuk ke jurnal. Nah, untuk 1 Juli 2019. Oke, lalu untuk penempatannya sama aja, pasti cash pada bonds payable. Oke, nah ini nilainya adalah yang ini ya, jangan yang kayak bonds carry value, tapi yang ini. Tapi akan lain ceritanya, misalkan ternyata dia obligasi tersebut diterbitkan pada 1 Februari. Misalkan pada tanggal 1 Februari, nah berarti kalian tinggal bikin cash pada bonds payable langsung senilai 540,992. Terus kalian gak usah hitung carrying value yang kayak gini-gini nih, kalian gak usah hitung, tapi langsung masukin aja. Terus juga kalian gak usah bikin jurnal yang cash pada interest expense, itu gak usah. Selama kalau misalkan obligasi diterbitkan pada sama dengan tanggal pembayaran bunga. Kalau itu sama dua-duanya, kalian gak usah bikin cash pada interest expense ini, gak usah. Terus kalian juga gak usah cari nilai carrying value yang kayak gini, itu gak usah. Oke. Ini kebetulan emang dua-duanya tanggal penerbitan sama tanggal bayar bunganya beda aja. Terus, lalu untuk ininya sama seperti yang aku bilang di soal di problem 4 ini, interest paid-nya 24.000 kan, terus kalian bagi 6, karena kan buat 6 bulan, terus kalian kali 5, karena kan dari Februari sampai Juli itu 5 bulan. Gitu, terus dapet deh 20.000, kayak gitu. Terus selanjutnya adalah 1 Agustus 2019. Nah, 1 Agustus ini tuh interest expense pada cash, terus juga bonus payable pada interest. Oh, sorry. Nah, ini dulu deh. Ini aku rapiin dulu kredit. Nah, terus kalau yang ini kayak biasa nominalnya adalah full, kalian masukin interest paid-nya. Sini interest paid-nya. Oke. Nah, lalu selanjutnya kalau misalnya di problem 4 kan jurnalnya adalah bonds payable pada interest expense kan kayak gini. Ini untuk yang premium. Oke, kalau premium pasti jurnalnya bonds payable pada interest expense karena bonds payable-nya kan kegedean nih karena premium, jadi harus dikurang-kurangin. Sedangkan kalau untuk diskon itu terbalik kan, malah bondsnya nilai bondsnya itu kekecilan, makanya kita harus selalu tambah. Makanya di sini adalah this expense pada bonds payable gitu, makanya harus terbalikin. Nah, untuk perhitungannya itu sama sebenarnya caranya. Kayak nilai amortisasi ininya, kalian bagi 6 dikali 1. Jadi dikali 1. Ya, dikali 1. Kenapa dikali 1? Karena kan cuma sebulan nih yang dari Juli sampai Agustus kan cuma 1 bulan. Jadi ya udah 1 dikali 1 kayak gitu. Oke. Nah, lanjut ke tanggal selanjutnya. Kalau menurut di sini kan dia bilang mintanya untuk tahun 2019 saja nih. Berarti yang tahun 2020 nggak usah. Tapi ingat kita harus bikin adjustment. Oke, kita bikin adjustment dulu. Adjustmentnya interest expense pada bonds payable terus pada interest payable. Nah, kalau tadi kan di premium bonds payable-nya di sebelah debit, kalau di sini bonds payable-nya karena diskon pasti akan selalu di sebelah kredit. Oke? Nah, lalu untuk interest expense-nya adalah nilai yang dari sini yang di tanggal 1 Februari 2020, terus kalian bagi 6.
Terus kalian kali dari Agustus sampai Desember. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti kali 5. Kali 5. Oke, lalu untuk bondsnya adalah ambil amortisasi yang 1 Februari 2020 ya. Periode selanjutnya jangan salah. Terus dibagi 6 dikali 5. Terus interest payable-nya ambil yang interest paid. Ingat yang 1 Februari 2020 dibagi 6 dikali 5. Oke, coba kita lihat. Samakah? Oh ya benar, 27 lebih 27, 72,58. Oke, berarti udah balance, maksudnya kanan kirinya udah sama. Lalu selanjutnya yang diminta adalah tahun 2021. Berarti sekarang kita skip langsung ke tahun 2021. 1 Februari 2021. Nah, karena 1 Februari pasti akan ada interest payable. Oke, pasti ini. Karena kan pas tahun 2020 akhir pasti juga dicadangin. Nah, terus di sininya adalah interest expense. Terus juga ada interest expense. Terus juga ada bonds payable, terus juga pasti ada cash. Oke. Terus ininya nanti aja ya aku rapinnya. Terus interest payable-nya adalah senilai, sebenarnya bisa aja sih ambil yang kayak ini. Tapi coba kita hitung aja ya. Sebenarnya harusnya interest payable-nya karena nggak ada perubahan apa-apa pasti sama aja. Sebenarnya kalian bisa kalau mau cara cepet ya udah ambil aja karena setiap tahunnya pasti sama. Cuma coba kita hitung. Oke. Untuk interest payable-nya berarti ambil yang di akhir yang di sini nih di 1 Februari 2021 kita punya. Terus kalian bagi sama 6 dikali 5. Oke, karena kan dia 5 bulan dari Agustus 2020 sampai Desember 2020 5 bulan. Sama kan? Harusnya sih sama aja. Terus interest expense-nya itu adalah ini. Salah, yang ini. Terus kalian bagi 6 dikali 5. Dikali 1. Karena kan ini cuma periodenya dari Januari sampai Februari, awal Februari. 1, terus untuk bonds payable-nya jangan lupa ini harus di sebelah kredit. Itu ya amortisasi 1 Februari 2021. Kalian bagi 6 dikali 1 juga. Terus untuk cash-nya adalah 24.000 ini. Oke. Coba bentar kita hitung. Samakah? Oke, 25679, 25679. Oke, benar. Oke, selanjutnya kita masuk ke 1 Agustus 2021. Nah, untuk ini sama aja interest expense. Terus juga ada bonds payable, terus juga ada interest payable. Oke. Nah, untuk interest expense-nya di sini adalah ambil yang 1 Agustus 2021 yang ini. Langsung aja karena kan nggak ada kejadian apa-apa, jadi langsung masukin. Terus untuk bonds payable-nya jangan lupa harus selalu di sebelah kredit karena ini lagi diskon. Langsung aja masukin. Untuk interest payable-nya juga langsung masukin aja. Interest payable salah. Ini cash karena kan dia langsung bayar ya. Salah harusnya cash. Oke, lalu dijumlahin 34.679,79. Oke, udah selesai. Terus kita lihat adakah kejadian lagi di 2021. Kita kembali ke soal. Oh, ternyata ada nih obligasi ditebus sebesar 8.000 lembar pada 1 Oktober 2021 pada kurs 99. Oke, jadi sekarang kita harus bikin Oktober 2021. Nah, sebelum kita melakukan pembayaran atau penebusan, kita harus bayarin dulu nih interestnya. Makanya kita harus catat interest expense pada bonds payable pasti, terus juga pada cash dulu. Nah, nominalnya adalah kita ambil yang bukan yang ini, melainkan yang pokoknya periode selanjutnya. Karena kan 1 Agustus 2021 ceritanya udah lunas nih, udah selesai. Kita ambil yang periode selanjutnya, yaitu di 1 Februari 2022. Nah, ini interest expense-nya ambil yang ini, terus kalian bagi 6, terus dikali sama, kan dia bilang dari Agustus sampai Oktober, berarti hitungannya adalah Agustus, September, Oktobernya nggak dihitung karena masih tanggal 1, berarti dikali 2. Terus untuk bonds payable juga sama, ambilnya yang di 1 Februari 2022, yang ini 11.000 lebih ini, terus kita bagi 6 dikali 2 juga. Oke. Terus untuk cash-nya juga sama, ambil yang 24.000 ini dibagi 6 dikali 2. Coba kita lihat. Ini dijumlahin itu 11.000
lebih sama. Oke, nah setelah ini selesai baru kita bisa jurnal ke penebusannya. Untuk jurnal penebusannya kayak biasa bonds payable di debit, terus juga ada cash-nya di kredit. Terus nanti ini untuk bonds payable-nya itu, oh enggak, ini dulu deh. Untuk nilai cash-nya itu bisa kita ambil dari 600.000 nih. Karena dia bilang kan, oh atau enggak gini deh. Ini kan dia bilang yang akan ditebus sebesar berapa lembar? 8.000 lembar. Sedangkan kita pas awal itu punya 20.000 lembar. Jadi kita bisa hitung mau dibikin persentase aja nih 8.000 terus dibagi sama 20.000. Berarti kita tahu kalau misalnya kita akan menebus awal dulu itu 40%. Oke, jadi tinggal cash-nya ini 600.000 dikali 40%. Oke. Terus juga kita kali kursnya yaitu adalah 99. Pada kurs 99 kali 99. Oke, sebesar 223 juta lebih. Oke. Terus untuk nilai bonds payable-nya ini mohon maaf tapi ini agak sedikit ribet. Jadi kita harus cari lagi nih carrying value-nya. Kenapa harus cari lagi? Kenapa enggak? Karena kalau di problem sebelumnya kan pas redemption ini kebetulan pas banget nih di saat pembayaran bunganya kan. Nih, pas banget di tanggal pembayaran bunganya. Jadi kita nggak usah cari carrying value lagi. Sedangkan yang aku bilang kalau misalnya nih kita bedakan kalau penebusannya seperti aku bilang kalau penerbitan maupun penebusan beda sama tanggal pembayaran bunga, kita harus cari carrying value-nya gitu. Makanya sekarang kita harus cari carrying value yang benar-benar nilainya per 1 Oktober 2021 itu berapa gitu. Berarti carrying value awal dulu deh on 1 Agustus 2021. Nah, ini itu kan carrying value-nya per 1 Agustus adalah sebesar segini ya, 588.679,25. Oke. Terus kita amortization dari Agustus aja sampai aku tulisnya singkat aja. Oke, ini. Oke. Nah, lalu ini nilainya adalah kalian ambil dari yang amortization. Yang ini. Terus kalian bagi 6. Kalian hitung dari Agustus sampai ini berapa? Dari Agustus sampai Oktober itu berapa? Agustus, September, Oktober. Berarti ada 3. Agustus, September, Oktober yang nggak dihitung, jadi kali 2. Oke, lalu ditambah adalah 592.452. Oke. Lalu, oh iya, sebelumnya aku salah. Ini kan dia bilang carrying value-nya ini harus dikali 40%. Kenapa? Karena kan dia cuma mau nebus 40% kan. Jadi ininya juga harus kali 40%. Segini. Ini juga nih, bunganya juga aku salah. Harusnya dikali 40%. Karena kan yang mau dibayar cuma yang mau ditebus cuma 40% kan. 40%. Oke, sorry. Ini juga harus kali 40%. Semuanya harus dikali 40%. Oke. Nah, kita hitung benar kan? Oke. Atau enggak sebenarnya amortisasi Agustus Oktober ini juga kalian bisa langsung ambil aja dari nilai ini sih. Kan kita udah hitung ya sebenarnya. Bisa aja langsung diambil. Nggak apa-apa. Lalu kita lanjut masukin bonds payable-nya adalah sebesar 236 juta ini nih. Jadi bisa dibilang benar-benar carrying value kita per 1 Oktober 2021 itu adalah sebesar 236.900 sekian gitu. Oke. Lalu selanjutnya ini kurang persen. Aduh, salah. Nah, lalu selanjutnya kita harus hitung nih apakah ada gain atau loss. Ternyata kalau dilihat segini ada loss ya. Karena kan sebelah debitnya kurang. Jadi kita ada loss on redemption. Nah, redemption ini kita kurangin. Oke, dapat loss on redemption adalah 618,87. Lanjut kita sekarang ke tanggal 31 Desember 2021. Ingat karena kita harus selalu bikin itu ya jurnal penyesuaiannya, oke?
Nah, untuk jumlah penyesuaiannya kayak biasa aja, interest expense. Terus pada bonds payable juga, terus interest payable. Oke, nah untuk interest expense-nya sendiri adalah yang dari ini, 35.000 ini, terus kita kali 60%, jangan lupa karena kan tadi di tanggal 1 Oktober kita udah redeem, atau kita udah tebus 40% kan, jadi sisanya 60%. Terus jangan lupa dibagi 6, terus dikali, karena dari 1 Agustus sampai 31 Desember 2021 itu cuma 5 bulan, jadi dikali 5. Kayak gitu. Bonds payable-nya juga sama, 11.000, ingat karena diskon dia selalu di sebelah kredit ya. Terus dikali 60% juga, dibagi sama 6 dikali 5. Oke, untuk interest payable-nya juga sama nih, dikali 60%, dibagi 6 dikali 5. Oke, udah selesai. Terus selanjutnya dia juga minta pada saat jatuh tempo. Nah, kebetulan jatuh temponya itu adalah 1 Februari 2022. Jadi kita langsung bikin di sini 1 Februari 2022. Nah, yang pertama adalah interest payable, pasti. Terus baru kita interest expense juga. Terus ada bonds payable juga, baru ada cash. Nah, untuk interest payable-nya adalah 12.000 ini. Terus untuk interest expense-nya adalah 235 ini juga lagi. Dikali 60%, jangan lupa. Karena kita redeem. Terus bagi 6 dikali 1. Karena kan cuma sisa 1 bulan, yaitu dari Januari aja kan hitungannya, karena Februari nggak dihitung karena baru tanggal 1. Terus untuk bonds payable-nya selalu di sebelah kredit karena diskon. Ini dikali 60%, terus juga dibagi 6 dikali 1. Oke, terus cash-nya adalah ini dikali 60%. Udah, oke coba kita lihat. 15.532. Oke, benar 15.532. Oke, benar. Lalu lanjut, ini kan adalah pembayaran bunganya nih. Terus sekarang karena udah jatuh tempo kita harus bayar bonds kita karena udah jatuh tempo juga kan. Jadi jurnalnya ada bonds payable, terus di sininya pasti cash. Oke, untuk bonds payable sendiri seperti aku udah bilang sebelumnya pasti nilainya itu sama kayak yang ini kan. Karena bonds carrying value di akhir pas jatuh tempo tuh pasti sama kayak nilai par kan. Jadi sekarang 600.000-nya ini kita kali sama 60%. Oke, dapat 360.000. Nah, lalu untuk case-nya sendiri, nah, aku ambilnya dari par sini, terus juga dikali 60%. Terus jangan lupa dia bilang, sedangkan sisanya pada saat jatuh tempo akan ditebus pada saat jatuh tempo dengan mengalami kerugian 0,5 per lembarnya. Oke, jadi ini kan sisanya kan 60%. Terus dia bilang kerugian 0,5 lembar 0,5 per lembarnya. Berarti nanti ini 60% sebesar kan 310.000. Terus kita bagi sama berapa sih yang kita punya? Sisanya kan awalnya kita kan punya 20.000 nih. Terus kita punya sisa 18.000 atau ini bisa langsung kali 30. Kita bagi 12.000, kita kali 30,5. Coba kita hitung, bentar. Salah, berarti ini nggak usah kali 60%. Wah, berarti caranya adalah 300. Oh, atau caranya berarti tinggal 12.000 kita kali, karena kan 12.000 lembar nih, kita kali 30,05. Nah, ya kayak gitu. Kenapa 12.000? Karena kan awal, nih aku tulisin deh, awal kan kita punya 20.000. 20. Terus kita redeem awal itu 8.000. Berarti sisa bonds itu 12.000. Tinggal dikurang aja. Kan sisa 12.000, makanya di sini 12.000 nih. Terus kan dia bilang mengalami kerugian, kan mengalami kerugian 0,5 per lembarnya. Sedangkan nilai per lembarnya 30, berarti kalian bisa kali 30 dikali ini bukan 0,5 tapi dikali 5. Karena kan dia bilang per lembarnya mengalami kerugian 0,5. Jadi pas di redeem itu nilainya 30,5.
gitu. Oke, dapat 366.000. Kita lihat yang mana kan lebih besar. Ternyata yang lebih besar adalah pengeluaran kita, makanya kita ada loss on redemption lagi nih. Senilai 366 dikurang 360.000, 6.000. Kayak gitu. Berarti sebenarnya jurnalnya untuk yang ini udah selesai. Sekarang aku mau rapiin ini aja. Pokoknya diinget ya. Pokoknya kalian harus perhatiin nih setiap tanggal-tanggalnya juga. Terus juga jangan salah pakai rumus. Tapi ini kan kebetulan lagi pakai Excel sih. Jadi gampang. Pokoknya kalau misalkan nanti ujian gitu diperhatiin setiap tanggalnya gitu. Jangan sampai salah. Terus juga diperhatiin yang mana dikali mana, karena kalau sekali salah aja kalian lihat tabelnya atau apa, nanti ke belakangnya tuh salah semua, gengs. Jadi harus bener-bener diperhatiin teliti lah ya. Karena emang agak tricky gitu, cuman di pas tentuin ininya juga. Oke, pokoknya harus hati-hati. Sebentar. Nah, oke. Berarti untuk pembahasan sesi hari ini itu untuk pembahasan problem 4 dan problem 5 kita udah selesai sampai sini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Dan kalau masih ada yang nggak ngerti, boleh ditanya ya. Oke, thank you semuanya.